Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 tugas mata kuliah Etika dan Komunikasi Organisasi kelas Manajemen Pendidikan Islam semester 3. Saya Asmayanti saya Ramawati. dan saya Tuldayanti. Kami akan menjelaskan mengenai media sebagai penunjang komunikasi. Saksikan video kami dan jangan lupa like, Subscribe, komen. subscribe ya. Ini kenapa Ki? Kemarin saya lihat di kelas. Nggak datang memang Kak. Kenapa sakit? Izin Kak. Kan kemarin itu tuh pasti nggak kita tahu informasi. Kemarin datang di sini. Nah, seperti Anda lihat sekarang ini adalah salah satu dari contoh komunikasi. Di mana komunikasi itu adalah suatu proses penyampaian dari pihak satu ke pihak lainnya, baik melalui lisan maupun tulisan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan arti, fungsi, dan hakikat media komunikasi. Di mana yang pertama saya akan menjelaskan tentang arti media komunikasi. Media komunikasi adalah sarana atau alat yang digunakan untuk mempercepat terjadinya sebuah komunikasi. Ada juga yang berpendapat bahwa media komunikasi juga berarti non-alat seperti lambang baik itu verbal maupun non-verbal, di mana di dalamnya berisi lingkungan, kayak kondisi lingkungan yang ada sekarang di sekitar Anda yang dapat mendukung atau menunjang terjadinya komunikasi. Dan yang kedua yaitu fungsi media komunikasi, di mana fungsi media komunikasi sebagai sarana dalam mempercepat isi pesan atau komunikasi yang disampaikan kepada si komunikan atau penerima pesan atau informasi. Dan yang ketiga, di mana saya akan menjelaskan tentang hakikat komunikasi, di mana di dalam hakikat komunikasi akan membahas tentang pentingkah media komunikasi. Ya, sangatlah penting, karena kita kembali ke fungsi dulu, yaitu mempermudah dan mempercepat terjadinya komunikasi. Maka dari itu, media komunikasi sangatlah penting dalam kehidupan, selagi mempercepat juga mempermudah. Tinjauan mengenai eksistensi media sebagai penunjang komunikasi. Media komunikasi sebagai alat bantu. Sebagai alat bantu, media komunikasi membantu manusia mendistribusikan ide-ide, gagasan, dan pikiran dalam bentuk lambang yang berarti untuk manusia lainnya. Nah, media komunikasi juga memperbesar kemampuan memproduksi berbagai macam pesan, baik itu dalam bentuk audio, tulisan, gambar, dan lain-lain. Media massa dan media nirmasa. Nah, media massa itu seperti surat kabar, radio, televisi, atau film. Di mana media massa adalah media yang digunakan untuk menjangkau sejumlah besar komunikan. Nah, media nirmasa seperti surat, brosur, atau poster, di mana media nirmasa adalah media yang digunakan untuk menjangkau satu atau sejumlah kecil komunikan. Kelebihan dan kekurangan media komunikasi. Nah, kelebihan dan kekurangan media sebagai alat.
Sebagai alat, media komunikasi dibagi atas 3 sifat. Yang pertama, bersifat didengar. Kedua, bersifat visual. Dan yang ketiga, bersifat audio visual. Nah, sekarang kita akan membahas kelebihan dan kekurangan media komunikasi. Tadi saya membahas ada 2 media komunikasi, yang dimana ada media massa dan media nirmasa. Oke, yang pertama itu media massa. Kita ambil contoh surat kabar. Nah, ini adalah contoh media massa, di mana ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Surat kabar ini memiliki kelebihan yang dimana dia dapat disimpan, difotokopi, didokumentasikan, dikaji ulang, dan dijadikan sebagai alat bukti. Sedangkan surat kabar ini pun memiliki kekurangan, di mana di dalam surat kabar ini hanya tertera tulisan dan gambar yang tidak bergerak. Selain media massa, ada juga media nirmasa. Kita ambil contoh handphone, di mana satu pihak berbicara kepada pihak lainnya yang tidak dalam satu tempat menggunakan media handphone. Kapan Kiki Palopo? O2 mulai. Awasku itu. Oke. Optimalisasi peran media komunikasi. Ada 4 efek kehadiran media komunikasi sebagai benda fisik. Yang pertama, efek sosial. Yang kedua, efek penjadwalan kegiatan. Yang ketiga, efek penyaluran. Dan yang keempat, efek perasaan orang terhadap media. Baiklah, saya akan melanjutkan materi teman saya. Nah, di sini saya akan membawakan materi tentang media komunikasi dan kehidupan manusia. Perkembangan media komunikasi memberikan banyak kesempatan pada manusia untuk memperluas jangkauan komunikasinya, yang pada akhirnya untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Lebih dari itu, kemajuan dan perkembangan media komunikasi membuka banyak lapangan pekerjaan baru. Di sini saya akan menjelaskan 2 perkembangannya. Nah, yang pertama, penyebaran informasi, di mana perkembangan media komunikasi dan menambah jumlah media komunikasi dan juga jumlah pesan yang ada, sehingga hal tersebut disebut dengan penyebaran informasi. Nah, yang kedua itu pengendalian arus informasi, di mana pengendalian arus informasi itu dapat menerapkan kebijakan informasi yang akan didistribusikan dan dapat pula yang memaknai informasi-informasi tersebut, sehingga kemungkinan komunikan tidak lagi memiliki kebebasan tentang informasi tersebut. Seperti dijelaskan sebuah pendekatan yang disebut uses and gratification, bahwa komunikan atau masyarakat aktif menggunakan media komunikasi untuk memenuhi kebutuhannya, tetapi komunikan atau masyarakat akan memilih-milih dulu media komunikasi yang sesuai dengan pemuasan kebutuhannya sendiri. Nah, itulah dia penjelasan singkat mengenai media sebagai penunjang komunikasi jaringan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.